banyak miliarder-miliarder baru melalui usaha yang dilakukan sebelumnya. Dan hari ini akan memberikan kepada kita ilmu yang luar biasa. Bagaimana menjadi orang miliarder dalam 1 tahun, meraih rezeki tanpa batas. Kita panggil Ibu Haja Inggrisa Supartina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah, Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar Ibu, Bapak semua, para hadirin yang menyaksikan video ini? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya, berkah. Tadi udah dijelaskan bahwa apa yang kalau ingin memang mau berubah menjadi miliarder, mulai hari ini ada namanya momentum. Bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan mempengaruhi rezeki kita, akan mempengaruhi bagaimana kita 1-5 tahun ke depan. Amin. Caranya adalah dengan cara men-setting ulang apa yang kita alami dari 0 tahun hingga hari ini dengan cara apa Bu tadi? Ingat lagi? Dengan cara menaikkan plafon rezeki. Dan cara yang paling mudah menaikkan plafon rezeki adalah dengan meningkatkan namanya B. Apa B itu? Kapasitas diri. Apa saja kapasitas diri yang akan kita ubah? Pertama adalah plafon rezeki. Yang kedua, kecerdasan finansial, dan yang ketiga adalah membangun jaringan dan sistem. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dengan bahwa apa yang kita dapatkan dari 0 tahun hingga hari ini adalah apa yang sudah orang tua kita berikan pada kita hari ini. Orang tua kita sering bilang, "Nak, mencari uang tuh sulit. Nah, kalau untuk wanita mungkin hidupmu wanita, dapur, sumur, kasur." Sehingga ketika diajak, diberi informasi misalnya, kita bisa 1 tahun jadi miliarder, maka akan terjadilah pertentangan di dalam diri kita ini. Pertentangannya, ciri-cirinya Bapak Ibu bisa tandai adalah banyak sekali nanti akan terjadi orang-orang, sistem atau apapun juga yang berusaha menggagalkan fokus pikiran Bapak Ibu. Pertama yang menggagalkan fokus pikiran Bapak Ibu adalah apa yang ada di tangan Bapak Ibu hari ini. Apa yang ada di tangan Bapak Ibu? Handphone. Dan itulah tanda ciri-ciri bahwa kita sudah mulai dicoba digagalkan apa yang menjadi cita-cita selama ini. Jadi harus aware, harus hati-hati. Dan mulai hari ini kita akan belajar banyak bagaimana agar apa yang kita inginkan 1 tahun jadi miliarder, 100 juta per bulan akan tercapai. Amin. Nah, kita dalam hidup ini Bapak Ibu adalah pilihan. Tidak ada yang bilang ini benar, ini salah. Semua benar. Tinggal tergantung dari kita Bapak Ibu menentukan prioritas dalam kehidupan ini. Ada 3 pilihan. Pilihan pertama, kita bekerja. Bekerjanya berapa lama? Bekerja itu biasanya dari usia 18 tahun, 19 tahun sampai usia pensiun. Kurang lebih 55 tahun biasanya kalau pensiun. Kalau dosen sih sampai 70 tahun bisa. Tapi biasanya sampai kita bekerja, kemudian pensiun kaya dan makmur. Nah, bekerja di sini time waktunya bekerja, misalnya bekerja 1 tahun, 2 tahun, kemudian pensiun selamanya. Amin. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kita bekerja dalam masa kerja. Masa produktif manusia adalah kita bekerja dari 18 tahun sampai usia 55 tahun, kemudian pensiun. Ini yang umumnya. Dan yang ketiga pilihannya, sepanjang nasib, sepanjang hidup kita bekerja terus tanpa ada pensiun. Pilihan manakah yang akan kita pilih? 1, 2, 3. 1. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Bekerjanya 1-2 tahun bekerja, pensiun selamanya. Amin. Nah, kita
mendasarinya bahwa ini bukan hasil rekayasa, tetapi adalah hasil penelitian dari orang yang sudah membuktikan, namanya Robert Theo Kiyosaki. Mengatakan bahwa orang-orang dalam bukunya dan training-training beliau namanya cash flow quadrant. Jadi kuadran uang. Kuadran uang ini dibagi menjadi 4 kuadran. Kita harus pahami itu supaya kita tuh dalam memutuskan keputusan bertindak, bekerja, dan ini menjadi merubah alam bawah sadar kita. Ini ada 4 kuadran, bahwa rata-rata 95% orang di dunia ini itu bekerja mencari uang, dan hanya 5% yang bekerja mengejar aset. Jadi hanya 5% gitu ya. Dan kita tinggal memutuskan, Bapak Ibu, apakah memilih yang 95% atau yang 5%. Siapa yang milih 5%? Saya. Jadi hari ini kita putuskan kita akan bekerja 1-2 tahun dan untuk mengejar aset. Paham Bapak Ibu? Mengejar aset, bukanlah kemudian kita mencari kekayaan, tetapi mengejar aset ya. Nah, ada tipe kuadrannya ada 4, namanya SB. E-nya adalah employee, karyawan. Kemudian S-nya adalah self-employed, bekerja sendiri. Jadi pengusaha sendiri, pengusaha mandiri. Kemudian namanya ini kuadrannya kuadran kiri. Kemudian kita sebut dengan kuadran kanan ada 2, yaitu yang namanya business owner, pemilik bisnis, dan yang sebelah kanannya lagi yang ini ada namanya investor. Nah, kita biasanya ini berkaitan dengan apa yang ditanamkan orang tua dari kecil tadi. Biasanya orang tua kita bertanya, "Dek, besok kalau mau besar mau jadi apa?" Rata-rata orang tua zaman dulu bilangnya jadi dokter, jadi guru, jadi tentara. Nah, orang-orang seperti itu biasanya arahnya kemana? Ya, arahnya ke employee. Nah, karyawan bekerja untuk orang lain, dan itu adalah jadi dalam artian 4 kuadran ini bukan berarti salah, tetapi ini adalah pilihan Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak menyalahkan. Bisakah ini semua menjadi miliarder? Bisa, tapi kita akan lihat bagaimana karakter dari 4 kuadran ini. Karakter pertama, employee itu biasanya ciri khasnya adalah ketakutan. Kenapa? Takut dipecat, takut membuat kesalahan, takut mengambil resiko, takut mencoba sesuatu karena gajiannya sudah rutin masuk ke dalam gajinya. Employee, apakah bisa jadi miliarder? Bisa, tetapi orang bekerja itu hanya berapa jam? Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Berapa jam kira-kira? 8 jam bekerja. Kalau dia mau mencari lebih banyak, maka waktunya ditukar untuk mencari uang. Makanya tidak heran kalau ada kemudian orang tua bekerja berhari-hari, bekerja berjam-jam sampai lembur, anaknya ditinggal. Kenapa? Karena dia ingin kaya, ingin miliarder, tetapi waktu yang dia gunakan ditukar dengan uang. Apakah ini yang Bapak Ibu cari? Nggak apa-apa kalau itu yang dicari ya, tapi dulu Bu Intis yang begitu ya, karena dulu kan saya dosen 23 tahun, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Dikenal dengan dosen 5 koma. Tanggal 25 gajian, tanggal 1 koma. Ya. Nah, apa yang dilakukan itu konsekuensinya. Dan Bapak Ibu ketika bertemu, ini kita kaitkan dengan bisnis kita, ketika ada jamaah kita, mitra kita, sifatnya seperti ini, ya harus maklumi bahwa beliau itu memang berada di kuadran itu, sehingga karakternya pun bisa kita pahami dan tidak menyalahkan beliau. Misalnya, misalnya beliau ini inginnya, kok leader saya meninggalkan saya, itu ciri orang employee. Kok leader saya tidak mengajarkan saya, itu dia employee. Jadi tidak bisa kita menyalahin dia. Kok kamu nggak diajarin sama leadernya, karena dirinya berada di kuadran ini. Inginnya dia disuapi. Karena orang pekerja itu biasanya berdasarkan SOP. Job description-nya jelas. Itulah orang tipe-tipe karyawan. Sehingga kita sebagai, kalau ingin kita membangun jaringan dengan tipe jamaah seperti itu, kita memang harus membikinkan dia SOP yang jelas, job description-nya jelas. Ibu begini, gitu. Itu kalau ingin membuat seperti itu. Sehingga ketika ada karyawan seperti itu, ibu harus siap dengan keahlian seperti itu. Tapi nanti kita akan ajarkan namanya
7 cara meraih kebebasan finansial dengan berjaringan, maka cara seperti itu kurang pas kalau ingin menjadikan jamaah kita sukses berjaringan, ya. Tapi itulah ciri-cirinya, artinya Bapak Ibu memahami karakter dari orang yang employ itu seperti itu. Dia penuh dengan catatan ini itu, ya, dan semua murni dia sangat tergantung kepada kita sebagai leadernya. Leadernya mudah-mudahan kuat. Karena capek juga punya jamaah yang tidak mandiri seperti ini. Tapi itulah kondisi yang ada dan kita harus bisa memakluminya. Karena beliau belum pindah ke kuadran yang sekarang ini sedang beliau lakukan, jalani gitu ya. Nah, yang kedua,